Assalamualaikum, halo guys, balik lagi di channel Dapur Naimah. Untuk edisi bulan Ramadan ini, aku bakal kasih tahu kalian resep kue nastar andalan dari Dapur Naimah. Caranya itu mudah banget, cepet juga, dan hasil teksturnya itu bisa ngeprul banget. Untuk rasanya juga enak, ada manis asam dari selai nanasnya. Dan pastinya ada rasa gurihnya juga dari nastar ini karena kita pakai keju edam. Dan bisa dilihat juga ya, tampilannya itu cantik banget. Ini resep kue nastarnya bisa dijadikan ide jualan loh. So, kalau kalian mau tahu resep lengkapnya, ditonton videonya sampai habis. Untuk langkah pertama, di sini bisa kita siapkan dulu wadah yang kering dan bersih. Lalu bisa kita masukkan bahan pertama. Di sini aku masukkan 50 gram gula halus, 100 gram margarin, dan juga 100 gram butter. Setelah ketiga bahan ini kita masukkan, lanjut bisa kita mixer. Ini aku mixer dengan kecepatan paling rendah. Kita mixer sampai semua bahan ketiga ini tercampur dengan rata. Kalau udah tercampur kayak gini, lanjut aku masukkan 2 butir kuning telur. Kemudian bisa kita mixer kembali dengan kecepatan paling rendah sampai kuning telurnya itu tercampur dengan adonannya. Kalau udah tercampur, ini bisa kita matikan dulu mixernya, lalu kita masukkan 50 gram susu bubuk dan juga 20 gram keju edam. Untuk kejunya ini kita parut hingga benar-benar halus, pokoknya harus yang kecil-kecil hampir halus gitu, supaya nanti saat dibentuk kejunya itu nggak menul-menul keluar dari adonannya. Lalu kedua bahan yang barusan kita masukkan, ini kita mixer kembali, kita campur kembali dengan kecepatan rendah hingga kedua bahan ini tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata kayak gini, lalu bisa kita matikan mixernya dan kita sisihkan. Kemudian ini kita aduk menggunakan spatula. Kita aduk menggunakan spatula seperti ini supaya memastikan semua bahan yang sudah dimasukkan dari mixer tadi itu benar-benar tercampur dengan rata. Kalau udah, selanjutnya ini akan aku masukkan 275 gram tepung terigu. Ini kita masukkan disaring dulu kayak gini ya, biar nanti tepungnya itu halus semua dan tidak ada yang bergerindil. Kita masukkan tepungnya secara bertahap seperti ini sambil kita aduk biar lebih mudah tercampurnya. Kalau udah rata, bisa kita masukkan lagi tepungnya sambil kita saring seperti ini. Ini kita lakukan terus ya, sampai semua tepungnya itu selesai kita saring dan adonannya pun selesai kita campur hingga rata. Nah, sampai adonannya itu tercampur dengan sempurna seperti ini, kita campurkan menggunakan tangan aja ya. Kalau adonannya udah seperti ini, berarti sudah siap untuk kita isi dengan selai nanas dan kita bentuk. Adonannya bisa kita sisihkan sebentar dan sekarang kita siapkan loyangnya. Untuk loyangnya ini ukurannya bebas ya, bisa disesuaikan dengan kapasitas oven kalian. Kalau aku di sini pakai yang ukuran 22 x 22 cm. Dan untuk loyangnya juga di sini aku olesi dengan sedikit margarin. Sebenarnya kalau kalian nggak pakai margarin itu juga nggak apa-apa, karena adonan nastarnya sendiri itu udah banyak mengandung margarin dan butter. Jadi hampir kecil kemungkinan bakal lengket di loyang. Setelah loyangnya selesai kita olesi, lanjut adonannya akan kita isi dan kita bentuk. Untuk membuat nastarnya supaya hasilnya itu bisa seragam, di sini aku pakai sendok ukur. Jadi per adonannya itu aku ukur jadi 5 gram. Lalu bisa kita bulatkan sebentar dan kita pipihkan kayak gini.
Lalu bisa taruh selai nanas di tengah adonannya. Nah, untuk selai nanasnya sendiri, di sini aku masak dari 2 buah nanas segar, lalu dimasak sampai benar-benar kering dan coklat seperti ini. Untuk selai nanasnya juga, ini sebelum digunakan aku bentuk satu persatu dengan ukuran yang sama, biar lebih mudah saat dimasukkan ke dalam adonan nastarnya seperti ini. Untuk nastarnya sendiri, di sini aku bentuk jadi bulan sabit ya. Bisa juga kalau nastarnya itu dibentuk bulat yang seperti biasanya. Kita ambil lagi 5 gram dari adonannya, kita pipihkan seperti ini. Lalu kita ambil selai nanasnya dan kita taruh di tengahnya kayak gini. Lalu kita tutup dan kita bentuk bulan sabit seperti ini. Nastarnya ini terus kita bentuk sampai adonannya itu habis. Nah, ini dia setelah semua adonan selesai kita isi dan kita bentuk. Dari satu resep kue nastarnya hasilnya itu jadi lumayan banyak ya. Lalu supaya hasil nastarnya itu nanti jadi lebih cantik, di atasnya aku olesi dengan kuning telur seperti ini. Lalu terakhir di atasnya kita berikan dengan parutan keju craft. Nanti hasil nastarnya itu akan cantik banget. Nah, kalau udah selesai kita olesi dengan kuning telur dan kita taburi dengan keju craft, berarti nastarnya sudah siap kita panggang. Sebelumnya ovennya harus sudah dipanaskan dulu ya, kurang lebih selama 10 menit. Dan untuk memanggang nastarnya di sini kita setting di suhu 160 derajat, api atas bawah, dan kita panggang selama kurang lebih 25 menit atau sampai nastarnya itu matang. Dan tara, ini dia hasil dari video masak kita kali ini. Kue nastar andalan ala dapur Naima. Cara buatnya itu mudah banget. Ini tuh mudah banget kalau kalian mau ikutin resepnya di rumah. Dengan hasil teksturnya itu bisa lembut tapi ngeprol juga, pokoknya itu nikmat banget. Ditambah rasa asam manis dari selai nanasnya dan ada gurihnya juga dari keju edam di dalam nastarnya. Resep kue nastarnya ini cocok banget kalau kalian mau jadikan ide jualan. So, kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, subscribe, and comment ya guys. See you in the next video.